Kita masuk ke segmen yang kedua. Di sini tadi sudah kita peroleh gitu ya bahwa Anda sudah mendapatkan yang pertama adalah jumlah kelasnya, yang berikutnya adalah observe frekuensi atau frekuensi pengamatan, dan yang ketiga adalah expected frekuensi. Di mana cara menghitung expected frekuensinya tersebut ini berkaitan erat dengan distribusi dugaan Anda. Dalam kasus kita tadi, distribusi dugaannya adalah distribusi eksponensial, ya. Tadi sudah kita peroleh bahwa cara menghitung expected frekuensi atau frekuensi harapan di setiap kelas J tersebut adalah probabilitas kelas J-nya tersebut dikalikan dengan N-nya, ya. N adalah jumlah datanya. Oke. Di sini kemudian tadi konsepnya adalah saya sudah membahas secara sekilas bahwa kita akan membandingkan antara frekuensi harapan dengan frekuensi pengamatan. Kalau frekuensi harapan dengan frekuensi pengamatannya itu cukup mepet begitu ya, atau cukup dekat, maka bisa kita bilang bahwa data tersebut memiliki distribusi sesuai dengan distribusi dugaan kita, ya. Nah, tetapi dalam peraturan menggunakan GOF ini ada satu peraturan khusus di mana untuk kelas-kelas yang nilai frekuensi harapannya tersebut kurang dari 5, Anda harus menggabungkannya dengan kelas sesudahnya sampai dia paling tidak sama dengan 5, ya. Nah, kalau ada kelas-kelas yang Anda gabungkan untuk expected frekuensinya tersebut, maka untuk observe frekuensi atau frekuensi harapan itu juga harus Anda gabungkan. Nah, maka dalam GOF ada kemungkinan bahwa nilai kelasnya itu tidak sama dengan K, tapi akan sama dengan K topi. Di mana K topi itu adalah maksudnya jumlah kelas setelah terjadi penggabungan. Nah, mengapa jumlah kelas ini penting? Itu akan terkait dengan poin yang kelima, di mana kita akan menggunakan statistik yang dipakai untuk pengujian goodness of fit-nya ini, uji hipotesis goodness of fit adalah statistik Chi kuadrat atau Chi square, di mana dia, kalau Anda lihat, ini adalah nilai dari frekuensi pengamatan atau observe frekuensi kelas yang ke J. Ini adalah frekuensi harapan atau expected frekuensi kelas ke J kuadrat begitu ya, dibagi dengan EJ. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Di sini dia tidak sampai dengan kelas yang ke K, tapi sampai dengan kelas yang ke K topi. Artinya di sini Anda sudah harus mempertimbangkan kalau terjadi penggabungan, ya. Di sini dari mulai kelas 1, 2 dan seterusnya. Nah, dalam kita lihat ya, kalau dalam distribusi Chi kuadrat tentu saja Anda membutuhkan yang disebut sebagai degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasannya tersebut sama dengan jumlah kelas yang sudah disesuaikan atau K topi dikurangi dengan 1, ya. Jadi ini kalau Anda lihat di sini nilai X kuadrat Chi kuadratnya dia mengikuti distribusi Chi square. Oke. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini Anda bisa bilang bahwa di sini ya. Di sini kita lihat ini kita lebih dari 5 tidak perlu kita gabungkan, lebih dari 5, lebih dari 5 dan seterusnya. Tapi yang di sini 4 ini dia kurang dari 5. Nah, kebetulan kalau kita gabungkan antara kelas ke-6 dengan kelas ke-7 tersebut, dia sudah sama dengan hampir 12 ya. Artinya ini boleh kita gabungkan. Maka otomatis observe frekuensi yang berwarna kuning di sini juga perlu untuk saya gabungkan. Nah, di sini K-nya akan sama dengan awalnya sama dengan 6. Tapi K topi ya atau K setelah penyesuaian dia akan sama dengan 6 ya, karena K awal sama dengan 7 begitu. Tapi K topi sama dengan 6 ya, karena ini ada dua yang kita gabungkan. Nah, kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Nah, di sini langkah selanjutnya adalah terkait dengan konsep pengujian chi-square. Oke, mengapa yang dipakai adalah statistiknya chi-square? Itu yang perlu Anda jawab di pertanyaan yang pertama. Oke, kita lihat dulu. Kalau Anda masih ingat, chi-square itu bentuknya demikian, ya.
bentuknya demikian. Nah, ini adalah nilai dari statistiknya tersebut, X kuadratnya. Nah, di sini kita menentukan level of significance ya. Yang saya arsir di sini adalah level of significance yang disebut sebagai alpha. Biasanya katakanlah 0,05 atau 0,1, katakanlah Anda mengambil alfanya tersebut sama dengan 0,05. Oke? Nah, secara kasat mata ya, di sini kalau ini kita sebut sebagai yang ini ya adalah x kuadrat kritis ya, atau x kuadrat alfa. Yang di sini adalah x kuadrat yang saya hitung. Kalau nilai ya, kalau nilai dari x kuadrat yang saya hitung tersebut lebih besar daripada x kuadrat kritis, maka kita punya H0 akan ditolak. Dimana kalau saya punya di sini H0, berarti kita punya bahwa data atau sampelnya tersebut berdistribusi eksponensial ya. Dimana kita punya H1 bahwa datanya itu tidak berdistribusi eksponensial ya. Mengapa? Kalau x kuadrat ya, berarti H1 itu ya, kondisi di mana x kuadratnya itu lebih besar daripada x kuadrat alfa. Ini sudah jelas karena nilai p value dia akan lebih besar daripada alfanya itu ya. Jadi di sini kalau Anda punya alfa adalah level of significance, maka Anda akan menolak hipotesis ya bahwa data penyampelannya tersebut mengikuti distribusi sampling yang sudah kita tetapkan sebelumnya atau predetermined sampling distribution. Dalam kasus kita berarti adalah eksponensial begitu ya. Di langkah yang ketiga, langkah yang ketiga tadi kan kita menentukan begitu ya, apa yang dugaan distribusi kita ya. Nah, kalau nilai x kuadratnya tersebut lebih besar daripada x kuadrat alfa. Nah, di sini tidak ada yang dihafal ya. Di sini Anda harus mengerti dengan baik begitu bahwa kondisi ini terjadi karena nilai p value-nya tersebut kurang dari alfa untuk pengujian hipotesis yang ini ya. Sehingga kalau kita terapkan dalam kasus kita, kalau Anda lihat di sini kita sekarang punya 6 kelas karena 2 kelas sudah kita gabungkan. Di sini adalah kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan kelas ke-6 yang merupakan penggabungan dari kelas ke-6 dan kelas ke-7. Di sini kalau Anda lihat nilai chi-square-nya adalah kita lihat OJ atau observed frequency dikurangi expected frequency kuadrat dibagi expected frequency. Nah, kalau yang ini tentu saja harus merupakan penjumlahannya ya. Kalau kita jumlahkan nilai chi-square-nya kuadratnya total akan sama dengan 3,15 ya. Jadi dan kemudian kalau untuk x kuadrat alfanya Anda bisa menggunakan formula dari Excel. Karena ini bukan kuliah statistika industri, saya tidak hendak menjelaskan secara panjang lebar begitu ya. Nah, di sini yang bisa Anda lihat begitu bahwa di sini kalau untuk nilai 0,05 RT berarti right tail ya, inverse karena kita mencari x kuadratnya bukan mencari probabilitasnya. Di sini kalau kita lihat maka nilai x kuadrat alfanya tersebut sama dengan dia berapa tadi? 11 ya. 11,07 sekian. Nah, sementara nilai x kuadrat yang saya hitung di sini ya, di situ nilainya adalah 3,5 sekian ya. Di sini adalah 3,5 sekian. Nah, ini nilai dari x kuadratnya ada di sini. Nah, artinya apa? Karena dia ada di sebelah kiri dari nilai chi-square-nya kritisnya tersebut, maka dia tentu saja H0 kita akan diterima. Dan kalau Anda menghitung nilai dari p-value-nya tersebut begitu akan sama dengan 0,621. Mengapa ini Anda perlu mengurangkan 1 dikurangi itu? Karena kalau kita lihat distribusi chi-square itu dihitungnya sebetulnya dari kiri ya. Nah, kalau Anda ingin menghitung yang kanan, ya tentu saja berarti di sini Anda tinggal melakukan pengurangan karena total dari luas yang berada di bawah area kurva tersebut sama dengan 1 ya. Nah, maka di sini kita sudah menjawab dengan distribusi dengan pengujian goodness of fit tadi bahwa bahwa distribusi kita ya, di sini kalau kita lihat kita punya jumlah data sama dengan 100 begitu ya. Kemudian jumlah kelas awal gitu sama dengan 7.
X min 0,07, X max sekian, ini adalah panjang kelas 1,81, beta adalah rata-rata dari distribusi eksponensialnya tadi. Nah, tadi ingat, kita menduga dia distribusi eksponensial dari histogramnya ini. Kita punya yang berwarna biru, oh ternyata dia banyaknya itu adalah di yang bagian apa tuh namanya? Dua kelas pertama, kemudian kelas yang lain ternyata sedikit-sedikit. Nah, sehingga dengan apa ya? Dengan konfigurasi semacam ini, kita kemudian bisa bilang bahwa memang dia mengikuti distribusi eksponensial begitu. Kira dugaan kita ya. Di mana kemudian distribusi eksponensial memiliki PDF seperti ini. Ini adalah hasil integrasinya ya. Kalau Anda integralkan dari minus tak hingga sampai ke plus tak hingga, maka Anda akan mendapatkan nilai yang ada di bawah ini. Oke? Nah, kemudian kalau kita lihat ini tadi persis seperti yang ada di Excel-nya. Ini adalah lower bound, ini upper bound. Ini kalau Anda jumlahkan nilai probabilitasnya pasti sama dengan 1. Begitu pula untuk mengeceknya apakah perhitungan Anda baik menggunakan Excel, Python atau apapun begitu ya. Di sini sudah betul, ini sama dengan 100. Nah, mengapa ini yang belum saya jelaskan ya, mengapa ini Anda sangat saya dorong begitu untuk bisa memahami ini proses manualnya seperti apa. Karena kalau Anda hanya memahami apa itu namanya? Kalau Anda hanya memahami proses langsung komputasinya begitu ya. Kalau Anda hanya ada proses komputasinya tanpa memahami apa yang ada di baliknya, Anda saya khawatir tidak bisa memahami logikanya dengan baik begitu ya. Nah, di sini Anda harus paham kira-kira kalau secara proses manualnya seperti apa. Ya, di sini ada dua pertanyaan yang harus Anda jawab, itu belum saya jelaskan tadi ya. Yang pertama adalah kalau kita ingin tahu begitu ya, bahwa apakah sampel kita itu berdistribusi katakanlah tadi eksponensial, mengapa prosedur GOF-nya itu justru menggunakan distribusi chi-square ya. Ini Anda harus bisa menjawab. Nah, ini makanya kenapa saya arahkan untuk proses manual supaya Anda bisa memahami logika-logika ini ya. Jadi kita ingin nguji eksponensial, tapi mengapa justru pakai goodness of fit yang dia itu distribusinya chi-square. Pertanyaan kedua adalah, apakah kemudian GOF tersebut dapat digunakan untuk menguji distribusi yang lain selain eksponensial? Ya, saya menambahkan pertanyaan 2A begitu ya. Pertanyaan 2A, mengapa kalau kita lihat tadi gambar kita ya, mengapa ini yang diuji adalah yang di sebelah kanan? Jadi mengapa dia menggunakan one tail hypothesis begitu ya? Mengapa bukan two tail? Ataupun kalaupun one tail, mengapa bukan yang di sebelah kiri? Jadi itu pertanyaan 2A. Pertanyaan 2A adalah mengapa dia right tail distribution. Right tail hypothesis begitu ya, bukan left tail hypothesis. Itu juga merupakan sebuah pertanyaan yang harus Anda jawab. Oke? Nah, yang berikutnya di sini kita sudah bisa lihat bahwa kemudian H0 itu diterima dan datanya di sini bisa kita nyatakan bahwa memang datanya telah kita buktikan begitu bahwa dia berdistribusi eksponensial ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada pertanyaan ya. Chi-square ini terkait dengan pertanyaan satu tadi ya. Chi-square itu adalah distribusi penyampelan untuk standar deviasi. Ya. Mengapa kita menggunakannya untuk pengujian distribusi? Ya, ini juga sangat terkait dengan pemahaman Anda. Apakah Anda bisa memahami penjelasan saya tadi dengan baik atau tidak? Oke? Dan ini adalah beberapa hasilnya tadi. Kalau kita lihat, ini yang berwarna biru ini adalah observed frekuensi, yang berwarna oranye ini adalah expected frekuensi. Dan ini Anda perlu untuk memahami begitu ya, kira-kira apa makna dari perbedaan antara observed frekuensi dengan expected frekuensinya tersebut. Ya. Nah, di sini kita sudah menjawab tujuan kita yang pertama tadi ya, di mana kita ternyata kalau ingin mengetahui perilaku acak dari sebuah data sampel tersebut, maka caranya adalah dengan cara Anda mengukur ya atau menguji distribusi dari
data sampelnya tersebut. Dan di sini kita sudah menjawab bahwa oh distribusinya eksponensial. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita menirukan proses eksponensial tersebut? Dan lebih tepatnya tadi kan sudah kita contohkan bagaimana kemudian Anda prosesnya tersebut begitu ya. Anda prosesnya tersebut bisa membuat 10 dataset yang berbeda, ya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini kita punya di gambar yang di sebelah kiri, histogram atau yang diagram batangnya tersebut kan berasal dari data sampel. Ya. Berarti kalau dalam uji chi-square tadi, histogramnya ini kan tidak lain begitu adalah dia merupakan observe frekuensi. Ya. Kemudian yang berwarna merah di sini, ya. Yang berwarna merah di sini dia tidak lain, dia merupakan distribusi dugaan kita, atau berarti dalam hal ini dia adalah expected frekuensinya. Oke? Nah, maka secara logika kita dapat menirukan perilaku acak ya dari sampel kita tersebut kalau dataset yang akan kita bangkitkan yang jumlahnya 10 buah dataset tersebut ya. Meskipun kali contohnya saya akan memberikan dengan satu contoh dataset saja karena kedepannya ya Anda tinggal menirukan begitu. Jadi kalau dataset yang akan kita buat tadi, yang akan kita simulasikan, ya, kan mensimulasikan itu berarti kan menirukan dataset yang akan kita buat tersebut mengikuti bentuk dari distribusinya. Artinya apa? Bentuknya apa? Ya bentuknya berarti dia probabilitasnya harus besar di variabel random yang nilainya kecil, 2 pertama, dan nilainya turun drastis begitu ya, turun secara eksponensial untuk variabel-variabel random yang berikutnya. Nah, itulah yang disebut sebagai kita sudah bisa menirukan ya, kita sudah bisa menirukan perilaku acak. Khususnya dalam hal ini adalah perilaku acak dari sebuah distribusi eksponensial. Oke? Nah, tadi kan kata kuncinya kan adalah shape gitu ya. Nah, padahal yang disebut sebagai shape-nya itu dia direpresentasikan dengan frekuensinya. Dengan frekuensi dari sampelnya tersebut yang ada di setiap kategorinya. Kalau kita punya X yang di sumbu horizontal tersebut, dia merepresentasikan random variable. Nah, maka jawabannya adalah ya, bagaimana kemudian Anda bisa menirukan data tersebut yang histogramnya akan berbentuk eksponensial juga. Nah, berarti secara logika kalau Anda diberikan tugas begitu, ya. Coba tadi kan sudah kita dapatkan bahwa dia begitu ya. Dia tersebut ternyata betul gitu distribusi eksponensial dengan parameter rataannya sama dengan 4,23 menit waktu antar kedatangannya. Ya. Nah, sekarang kalau Anda diminta untuk menirukan, ya berarti caranya adalah Anda harus membuat dataset yang dengan parameter rataan 4,23 menit tersebut yang histogramnya juga harus berbentuk distribusi eksponensial. Di mana di sini adalah berarti dua kelas pertama itu proporsinya banyak, mungkin 70% ya. Dan kelas yang sisanya proporsinya sedikit. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita lihat bahwa setiap batang dari histogram ini tidak lain begitu ya. Tidak lain kan dia mengindikasikan berapa porsinya. Nah, sebelum kita beranjak ke masalah yang lebih kompleks yaitu tentang probabilitas, apa yang disebut sebagai porsi. Nah, kalau Anda tidak boleh lupakan ya, bahwa setiap histogram ini berarti kan frekuensinya. Kalau saya sebut yang di sini frekuensi 1, yang di sini frekuensi 2, yang di sini frekuensi 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau saya jumlahkan semua frekuensinya tersebut, itu kan akan sama dengan N atau total data. Dalam kasus kita yang tadi adalah 100. Sehingga kalau misalnya frekuensi 1 saya bagi dengan N, maka dia kan adalah probabilitas 1, yaitu berapa porsinya, dan itu konsisten. Karena Anda lihat, pasti nilai frekuensi 1 dibagi N itu lebih besar daripada frekuensi 2 dibagi N dan seterusnya. Artinya memang mengindikasikan ya, tingginya batang dari histogramnya tersebut mengindikasikan probabilitasnya. Maka di sini porsinya tersebut tidak lain adalah probabilitasnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat
dua porsi yang terbesar itu berasal dari dua kelas yang pertama. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau dari sini makna dari distribusi eksponensial ini, maka mayoritas dari waktu antar kedatangannya tersebut adalah yang kecil-kecil. Artinya, jarak antara kedatangan konsumen yang ke K dengan kedatangan konsumen K plus 1, itu di situ dia deket-deket gitu ya, tidak berjauhan. Yang paling banyak, tapi juga ada yang berjauhan. Jadi jangan Anda anggap begitu ya, omongan saya hanya yang deket-deket saja, tapi paling banyak begitu ya. Paling banyak itu yang dekat-dekat. Yang berjauhan juga ada, tapi tidak banyak. Oke? Nah, ini tadi pada pada kondisi yang sebaliknya begitu ya. Probabilitas pelanggan yang datang lama setelah pelanggan yang sebelumnya itu tiba itu kecil ya. Dan di sini direpresentasikan oleh ini yang ketiga, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Proporsinya lebih sedikit. Nah, di sini kalau kita lihat, kita kan tadi Anda harus ingat bahwa tujuannya ya. Tujuannya adalah membuat begitu. Tujuannya Anda membuat histogram yang baru, histogram dengan dataset yang Anda generate sendiri, tapi histogramnya tersebut dia juga berbentuk eksponensial. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat. Ini ya, frekuensi 1, FRI, atau kalau kita ambil generik begitu, ini mohon maaf agak tidak konsisten dengan yang goodness of it sebelumnya. Tadi saya menggunakan indeksnya untuk kelas itu adalah J, sekarang saya ganti menjadi I. Ya, tapi ingat, ini bukan indeks data, tetapi adalah indeks kelas. Berarti I-nya itu adalah dari 1, 2, dan seterusnya sampai kelas yang ke K. Dan di sini PI adalah probabilitas dari tiap kelas. Oke? Frekuensi I, ya. Frekuensi I-nya tersebut, kan kalau kita bagi dengan N, akan sama dengan PI kan? Sudah pasti. Sehingga frekuensi I-nya sendiri tidak lain kan adalah expected frekuensi yang sudah kita hitung tadi pada saat pengujian dengan goodness of fit. Maka di sini expected frekuensinya tidak lain adalah probabilitasnya dikalikan dengan N. Nah, kalau kita lihat di sini, karena dia udah jelas ya bahwa P1, P2, probabilitas 3 dan seterusnya, kalau dijumlahkan akan sama dengan 1, maka juga frekuensi 1 dan seterusnya adalah sama dengan N. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuannya sekarang kita harus membuat kelas-kelas tersebut. Ya. Kita harus membuat kelas-kelas tersebut dengan diberikan apa? Kan kita tinggal balik saja sebetulnya kalau secara logika begitu ya. Maka sekarang cara kita adalah, sekarang saya punya fungsi distribusi eksponensial seperti ini ya. Saya punya fungsi integrasinya ya. Saya punya fungsi integrasinya. Sekarang saya ingin mencari X begitu. Bagaimana cara saya mencari X? Saya bisa mencarinya dengan tahu berapa luasnya tersebut atau probabilitasnya tersebut. Nah, luasnya tersebut P-nya nilainya itu antaranya hanya berada di antara 0 sampai dengan 1. Jadi sekarang saya ingin mencari nilai X, itulah nilai random variabelnya, supaya saya bisa menirukan kedatangan dari pelanggan ke sistem antrian ini, ya. Given apa? Given saya probabilitasnya tadi, yang mana probabilitasnya nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini merupakan grafik dari PDF. PDF itu apa? Artinya kalau Anda di sini mengukur, di sini adalah X bintang, begitu ya. Maka kalau Anda tarik ke sini, inilah yang disebut sebagai Fx bintang nilainya. Apa yang disebut sebagai P X kurang dari X bintang tidak lain kan adalah nilai yang diarsirnya ini. Nah, sekarang kalau ini adalah grafik dari PDF, sekarang saya juga punya yang disebut sebagai grafik dari CDF atau Cumulative Distribution Function. Nah, apa bedanya dengan yang ini? Ini sebetulnya sudah diajarkan berkali-kali pada saat Anda belajar
baik teori probabilitas maupun statistika industri, ya. Ini coba kita berikan nanti contohnya juga. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau Anda mau mencari peluangnya, ya, untuk grafik yang ada di halaman 17 ini, Anda kan peluang itu kan harus mengintegrasikan. Nah, kalau ini dia sudah membuat fungsi kumulatifnya. Membacanya bagaimana? Kalau misalnya X-nya di sini, ya. Kalau misalnya X-nya di sini, maka probabilitasnya katakanlah 0,4 lebih sedikit. Kalau X-nya yang paling besar begitu ya, sudah pasti probabilitasnya sama dengan 1. Ya. Katakanlah kalau probabilitasnya ada di sini, kalau X-nya ada di sini, maka probabilitasnya ini mendekati 1. Ya. Bagaimana logikanya? Logikanya itu gini. Kita lihat, ya. Misal, ini bukan CDF, ini PDF, ya. Yang saya tulis ini PDF. Ini adalah X, ini adalah Fx. Oke? Sekarang kalau kita lihat 0, mengapa dia 0? Anda lihat, 0 kan ada di sini. Ini 0. Ya. Probabilitasnya kan memang 0. Bagaimana dengan 1? 1 jelas. Probabilitas ke kiri semua itu luasnya sama dengan luas dia semua. Mengapa kemudian kita lihat kalau dia misalnya katakanlah nilainya kecil gitu. Probabilitasnya kecil. Ya? Ya karena masih berada di sini. Oh, sorry, salah. Kalau misalnya nilainya itu masih di kelas kedua, kenapa probabilitasnya sudah 0,8? Anda lihat, tadi kan saya sampaikan, distribusi eksponensial paling banyak itu dibentuk dari dua kelas pertama. Di sini nilai dari grafiknya sudah sangat luas dibandingkan nilai yang lain. Ya, itu kira-kira cara memahami dari kumulatif distribution functionnya tersebut. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencari X. Dengan diberitahukan apa? Diberitahukan probabilitasnya. Bagaimana caranya? Berarti kalau saya punya fungsi CDF-nya, yaitu f besar X, di mana f besar X-nya tadi adalah integrasi dari fx dx begitu ya, di mana fx ini adalah PDF-nya, ya. Berarti kan saya bisa mendapatkan nilai X-nya. Anda harus melakukan proses inverse. F diketahui U. U itu apa? U adalah sebuah bilangan yang nilainya 0 sampai 1. U tidak lain adalah probabilitasnya. Dalam kasus kita, U ini disebut sebagai bilangan acak. Ya. Jadi tujuan kita adalah Anda mencari nilai X-nya, yaitu waktu antar kedatangan. Sekarang, yang perlu Anda dapatkan berarti apa? Yang perlu Anda dapatkan berarti di sini adalah nilai UX-nya atau nilai probabilitasnya. Di mana nilai UX-nya ini dia berada di antara nilai 0 sampai dengan 1. Mengapa? Karena dia probabilitas. Nah, sehingga yang kita cari nanti disebut sebagai random variat. Yang kita inputnya ini kita sebut sebagai random number, ya. Dan mengapa kemudian di sini kita harus memiliki random number yang tidak hanya bernilai 0 sampai 1 begitu ya. Karena dia harus ada semua nilainya. Sekarang bayangkan ya. Kalau kita berbicara distribusi uniform gitu ya. Salah yang ini. Kalau kita berbicara distribusi uniform, artinya semua kejadiannya itu ada semua ya. Ini katakanlah 0 sampai 0,2. Ya, 0,2 sampai 0,4 dan seterusnya, dimana yang di sini 0,8 sampai 1. Nah, ini tuh nilainya sama semua. P1 sama dengan P2 sama dengan Pn, ya, dimana N adalah jumlah kelas dalam distribusi uniformnya tersebut. Sekarang bayangkan kalau misalnya ini tidak ada gitu ya. Kalau masalahnya tidak ada, berarti nilai yang antara 0,2 sampai 0,4 ini nggak ada kan? Berarti apa? Anda tidak bisa mendapatkan variatnya yang di sini. Itulah alasannya mengapa Anda perlu ya Anda perlu menggunakan bilangan acak yang tidak hanya 0 sampai 1, tapi dia juga harus berdistribusi uniform.
supaya Anda bisa jamin begitu ya. Supaya Anda bisa jamin nilainya itu ada semua, ya. Jadi, konsepnya tadi, untuk bisa mendapatkan variatnya, caranya satu, Anda uji distribusinya. Yang kedua, kalau udah Anda uji distribusinya, Anda lakukan proses inverse. Karena kita ingin mencari nilai X-nya dengan diketahui nilai peluangnya. Nah, itu kira-kira cara kita mengerjakan untuk mencari variat random, ya. Sehingga kalau kita ringkas begitu ya, bagaimana cara proses untuk menirukan perilaku acak tersebut? Langkah yang pertama adalah Anda secara empiris mengumpulkan data antrian gitu ya, datang ke antrian yang dituju, dikumpulkan nilai waktu antar kedatangan, cari parameter-parameter statistiknya, mean, standar deviasi, dan yang lain. Anda tes dengan goodness of fit, dengan Kolmogorov-Smirnov begitu ya. Anda bangkitkan kemudian bilangan acak. Setelah Anda bangkitkan bilangan acak, Anda bisa bangkitkan variat acak berdasarkan distribusi uji yang sudah Anda duga di awal tadi. Kalau kita tadi menduga eksponensial karena memang bentuknya mirip dengan bentuk distribusi eksponensial, ya. Nah, kalau Anda membutuhkan begitu, Anda membutuhkan set yang lain. Jadi dengan seperti ini kita baru dapat satu set ya. Kita baru dapat satu set random variat. Nah, yang berikutnya kalau Anda butuh set yang lain, ya Anda ulang lagi. Anda bangkitkan lagi bilangan acaknya, Anda bangkitkan lagi variatnya, dan seterusnya. Oke? Saya harap jelas. Itu adalah akhir dari segmen yang kedua.